Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Pandu Indu ya. Channelnya informasi dan edukasi ya. Semoga para penonton channel YouTube Pandu Indu selalu diberkahi dan selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kalimat majemuk ya. Ini materi bahasa Indonesia umum ya, bisa dipakai oleh SMP, SMA, SMK ya. Nah, materinya adalah tentang kalimat majemuk. Nah, mungkin kalian sudah ada yang paham ya apa itu kalimat majemuk, tetapi saya yakin ada juga yang belum paham. Nah ya, jadi pengertian kalimat majemuk itu adalah sebuah kalimat yang memiliki dua klausa ya, atau susunan struktur atau lebih, dan terdapat konjungsi atau kata hubung. Nah, jadi di dalam kalimat majemuk itu memiliki dua klausa dan dihubungkan oleh konjungsi atau kata hubung. Nah, itu yang disebut dengan kalimat majemuk. Nah, ya. Nah, kemudian ada jenis-jenis kalimat majemuk ya. Ada yang disebut kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Nah, jadi ada tiga ya jenis kalimat majemuk itu. Ada yang disebut bertingkat, ada yang disebut setara, bertingkat, dan campuran. Nah, yang pertama itu adalah kalimat majemuk setara. Nah, jadi kalimat majemuk setara itu adalah kalimat yang memiliki dua klausa yang sifatnya sederajat yang digabungkan melalui konjungsi. Nah, jadi dia memiliki unsur-unsur strukturnya sederajat. Nah, misalkan contoh, ibu membeli baju dan celana. Nah, apabila kalimat tersebut diuraikan, masing-masing kalimat itu masih bisa berdiri sendiri. Ibu membeli baju dan ibu membeli celana. Nah, itu yang disebut dengan sederajat. Begitupun dengan klausanya, ibu subjek membeli predikat, baju objek. Nah, begitupun kalimat yang keduanya, ibu subjek membeli predikat, celana objek. Nah, itu yang disebut dengan sederajat ya. Unsur strukturnya sederajat, kalimat pertama dan kalimat kedua. Nah, itu yang disebut atau contoh kalimat majemuk setara ya. Nah, kemudian contoh lain kalimat majemuk setara itu ada yang berupa pilihan ya. Misalkan contoh, kamu mau makan atau tidak ya. Jadi ada dua kalimat, kamu mau makan atau kamu tidak makan ya. Kemudian ada juga kalimat majemuk setara perlawanan, jadi bertentangan ya. Contoh, kakaknya rajin tetapi adiknya malas. Nah, itu adalah contoh
kalimat majemuk setara. Ya, bisa dipahami? Bisa ya. Nah, untuk berikutnya adalah kalimat majemuk bertingkat. Nah, jelas berbeda antara setara dan bertingkat. Kalau setara berarti sejajar, kalau bertingkat berarti tidak sejajar. Kalimat yang mempunyai dua klausa atau lebih yang tidak sejajar. Nah, jadi salah satu kalimatnya tidak dapat berdiri sendiri. Makanya dalam kalimat majemuk bertingkat ada yang disebut induk kalimat, ada yang disebut anak kalimat. Nah, kalau induk kalimat berarti yang bisa berdiri sendiri. Kalau induk anak kalimat itu tidak dapat berdiri sendiri. Nah, contoh misalkan ayah membaca koran ketika ibu ke pasar. Nah, itu adalah kalimat majemuk bertingkat. Nah, itu ada konjungsi ketika. Nah, contoh lain, ibu berjanji akan pulang sebelum jam makan malam. Nah, di sini ada induk kalimat dan anak kalimat. Ibu berjanji akan pulang. Nah, itu adalah induk kalimat. Kemudian jam makan malam itu adalah anak kalimat. Nah, ya. Jadi ibu berjanji akan pulang. Itu kan masih bisa berdiri sendiri ya, masih ada maknanya. Tapi kalau jam makan malam, nah itu dia harus ada kalimat sebelumnya atau kalimat sesudahnya. Itu yang disebut bisa berdiri atau tidak. Atau contoh lain, Ani mencuci tas sekolahnya supaya terlihat bersih. Nah, Ani mencuci tas sekolahnya, itu induk kalimat. Karena kalimat tersebut bisa berdiri sendiri, tetapi terlihat bersih. Nah, itu kan harus ada kalimat sebelumnya atau kalimat sesudahnya. Tidak bisa berdiri sendiri. Ya, terlihat bersih. Nah, paham? Nah, kemudian ada yang ketiga, kalimat majemuk campuran. Nah, kalimat majemuk yang merupakan gabungan dari kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Nah, jadi kalau kalimat majemuk campuran itu antara setara dan bertingkat dijadikan satu. Nah, dalam kalimat majemuk campuran sekurang-kurangnya terdiri dari 3 kalimat tunggal. Nah, jadi ada kalimat tunggal pertama, kalimat tunggal kedua, kalimat tunggal ketiga. Nah, digabungkan oleh kata hubung, jadilah kalimat majemuk campuran. Nah, ini ada ciri-ciri kalimat majemuk campuran. Yang pertama, memiliki minimal 3 klausa atau kalimat tunggal. Terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Memiliki 2 konjungsi. Nah, kalau dalam kalimat majemuk bertingkat itu hanya ada 1 konjungsi. Dalam kalimat majemuk campuran itu ada 2 atau bisa lebih dari 2 konjungsinya atau kata hubung. Ya. Nah, ini contohnya. Tony bermain dengan Kevin dan Rina membaca buku di kamar ketika aku datang ke rumahnya. Nah, itu adalah contoh kalimat majemuk campuran. Ya, jadi ada 2 konjungsi. Contoh berikutnya, pekerjaan itu sudah selesai ketika ayah datang dari kantor dan ibu sudah tidur. Nah, itu juga kalimat majemuk campuran. Jadi kalimatnya panjang dan digabungkan oleh konjungsi. Bisa dipahami sampai sini? Alhamdulillah kalau bisa ya. Nah, itulah materi hari
hari ini ya, semoga bisa dipahami. Dan nanti untuk biar bisa lebih memahaminya, Bapak harapkan kalian harus banyak latihan membuat kalimat majemuk setara, bertingkat ataupun campuran ya. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.